Oke, selamat siang. Sekarang kita masuk pada materi ekonomi industri, di mana ini merupakan salah satu komponen penting dalam ekonomi industri, yaitu adalah structure, conduct, performance. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam ekonomi industri itu pendekatan yang dilakukan itu adalah di structure, conduct, dan performance. Oke, nah, eh, apa sih yang dimaksud dengan SCP? Yaitu adalah struktur, jadi intinya adalah struktur pasar ini mempengaruhi perilaku perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, bidang organisasi industri berkaitan dengan penyelidikan mengenai ukuran perusahaan yang optimal, apakah satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar. Jadi di situ berapa banyak sih perusahaan yang ada di dalam pasar. Nah, kalau perusahaannya banyak, belum tentu dia akan menguasai pasar semuanya. Dan bisa jadi ada perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar hingga 80%. Kemudian juga penyebab ukuran struktur pasar tersebut, yaitu di luar adanya skala ekonomi, kemudian dampak konsentrasi terhadap persaingan, kemudian dampak persaingan terhadap harga, investasi, inovasi, dan sebagainya. Nah, di sini paradigma ini menunjukkan bahwa bagaimana kondisi pasar mempengaruhi struktur industri, bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku perusahaan, kemudian bagaimana struktur tersebut mempengaruhi perilaku perusahaan ya. Jadi sama. Intinya adalah bagaimana semua itu tadi ya. Jadi SCP itu saling mempengaruhi structure, kemudian performance itu akan saling mempengaruhi. Nah, di sini ada structure itu terdiri dari number and size, distribution of buyers and seller, kemudian entry and exit condition, kemudian product differentiation, vertical integration, sama diversification. Jadi kalau structure itu adalah melihat bagaimana perusahaan ini berada di pasar mana. Kalau perusahaan ini hanya satu-satunya di dalam pasar tersebut, berarti dia masuknya ke pasar monopoli. Kemudian berapa banyak jumlah pembeli dan penjualnya. Kemudian bagaimana hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Kemudian bagaimana kondisi dari eh, produknya dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan pada structure. Sedangkan conduct itu adalah dalam kinerja dari perusahaan tersebut, yaitu dilihat dari pricing policies-nya, product design and branding-nya, advertising, dan lain sebagainya, yang akhirnya itu akan berdampak pada performance. Apakah dia tumbuh perusahaannya, apakah dia mendapatkan keuntungan, kemudian bagaimana kualitas dari produk dan servisnya. Nah, kemudian teknologi progresnya juga seperti apa. Nah, ternyata structure conduct performance itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia akan juga dipengaruhi oleh supply condition, kemudian juga dipengaruhi oleh demand condition, di mana supply condition itu terdiri dari teknologi dan cost structure-nya, kemudian faktor marketnya juga, kemudian dipengaruhi oleh organizational structure sama dari lokasinya. Sedangkan kalau dari permintaan, itu kan kita melihatnya dari konsumen, yaitu adalah dari taste dan preference, kemudian price elasticity of demand, kemudian juga availability of substitute dan method of purchase. Nah, di sisi lain itu juga ada pengaruh dari kebijakan pemerintah, regulasi-regulasinya seperti subsidi, kemudian pajak, kemudian kebijakan UMR, kebijakan eh, kompetisinya seperti apa. Seperti di Indonesia ada UU anti monopoli, anti praktek monopoli, yang akhirnya membatasi perusahaan-perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada monopoli. Nah, model SCP ini menunjukkan bahwa kinerja industri tidak hanya ditentukan oleh perilaku perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi permintaan, kondisi penawaran tadi ya, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Sehingga semua faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk struktur industri dan dinamika persaingan.
Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini bagaimana industri structure, kemudian industri conduct, kemudian monetary performance itu akan saling berpengaruh dalam eh, industri ya, dalam persaingan, dalam struktur pasar dan lain sebagainya. Di sini bisa terlihat bahwa struktur industri ini dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kemudian perilaku industri juga dipengaruhi oleh keputusan dari pengadilan, yaitu direktur, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, ini studi kasusnya berada di East India Companies. Ini bisa dilihat. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada structure, di mana structure itu adalah jumlah dan ukuran pembeli dan penjual. Jadi jumlah pembeli dan penjual ini merupakan penentu penting dalam struktur pasar. Jadi banyak pembeli tetapi hanya sedikit penjual, itu berarti menunjukkan bahwa eh, penjual ini menguasai pangsa pasar yang dimiliki oleh keseluruhan dari perusahaan yang ada di pasar. Kemudian, konsentrasi penjual itu biasanya diukur menggunakan data tentang pangsa total penjualan industri, aset atau tenaga kerja yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan terbesar dalam industri tersebut. Kemudian apalagi yang masuk ke struktur itu adalah kondisi masuk dan keluar pasar, yaitu adalah entry dan exit condition, di mana ada hambatan masuk dapat berasal dari karakteristik dasar produk, teknologi produksi dan struktur biaya, atau tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan yang sudah ada untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Ini ada pemikir yaitu adalah Joe Biden yang memasukkan ancaman dan komitmen yang tidak dapat dibalik atau irreversible commitment. Ketika perusahaan yang sudah ada melakukan investasi biaya tenggelam. Nah, kemudian ada diferensiasi produk. Seberapa mirip produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan pesaing, ya. Jadi kalau dia sangat mirip sekali berarti dia masuk pada persaingan sempurna. Sedangkan apabila dia mirip tetapi dia punya diferensiasi, entah itu dari kemasan, entah itu dari ukuran, entah itu dari bau, itu berarti masuknya pada monopolistik. Kemudian seberapa unik produk yang ditawarkan setiap perusahaan. Nah, kemudian di selanjutnya itu adalah integrasi vertikal dan diversifikasi, yaitu mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan terlibat dalam berbagai tahap proses produksi yang sama. Ini dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja perusahaan. Keuntungannya, kepastian dalam memperoleh bahan baku, kemudian jaminan saluran yang distribusi. Nah, tadi setelah kita belajar tentang structure, sekarang masuk pada perilaku perusahaan, di mana perilaku perusahaan itu adalah tindakan atau perilaku perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik struktur industri. Ekonomi neoklasik mengasumsikan bahwa perusahaan itu bertujuan memaksimalkan keuntungan atau profit maximization. Kemudian, teori manajerial menekankan bahwa perusahaan juga dapat memaksimalkan tujuan selain keuntungan, seperti pendapatan penjualan, pertumbuhan perusahaan, utilitas, atau kepentingan manajer. Yang masuk pada perilaku perusahaan selanjutnya itu adalah kebijakan harga, yaitu adalah perusahaan menentukan harga tergantung dari karakteristik struktur industri. Kemudian beberapa kebijakan penetapan harga yang mungkin dilakukan perusahaan antara lain cost plus pricing, yaitu adalah penetapan harga berdasarkan biaya ditambah margin keuntungan. Kemudian marginal cost pricing, yaitu harga sama dengan biaya marginal. Kemudian entry dithering pricing, yaitu adalah penetapan harga untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Kemudian ada predatory pricing, yaitu adalah penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Kemudian ada price leadership, yaitu adalah kepemimpinan harga. Dan selanjutnya adalah price discrimination atau diskriminasi harga. Nah, selanjutnya adalah desain produk, merek, periklanan, dan pemasaran. Jadi persaingan itu tidak hanya sekedar harga, tetapi juga ada persaingan non harga, yaitu melalui desain produk, pencitraan merek, periklanan, kemudian strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk pada eh, perilaku perusahaan yang menentukan dia berada di struktur yang seperti apa.
Dan selanjutnya yaitu adalah penelitian dan pengembangan. Jadi investasi dalam R&D itu merupakan sarana persaingan non harga antara perusahaan dan perusahaan pesaing. Nah, besarnya investasi atau R&D dan efektivitasnya serta kecepatan difusi inovasi itu merupakan faktor penting yang menentukan kecepatan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu adalah kolusi, di mana perusahaan juga memilih untuk menghindari persaingan harga maupun non-harga secara langsung dengan cara berkolusi satu sama lain. Melalui kolusi, perusahaan dapat membuat keputusan bersama mengenai harga, tingkat output, anggaran iklan, anggaran penelitian, dan pengembangan. Kolusi dapat berbentuk kolusi eksplisit, misalnya melalui kartel, atau kolusi implisit, yaitu melalui kesepahaman tidak formal antar perusahaan. Selain kolusi ada merger, yaitu adalah penggabungan perusahaan. Di sini ada merger horizontal antara perusahaan yang memproduksi produk yang sama atau serupa, mempengaruhi tingkat konsentrasi penjual dalam industri. Kemudian ada merger vertikal antara perusahaan pada tahap produksi yang berbeda, akan mempengaruhi tingkat integrasi vertikal. Kemudian ada juga merger konglomerat, itu adalah antara perusahaan yang memproduksi produk berbeda, itu akan mempengaruhi tingkat diversifikasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah kinerja, yaitu adalah di sini yang dilihat itu adalah profitabilitas. Teori ekonomi neoklasik berasumsi bahwa keuntungan yang tinggi atau keuntungan abnormal itu merupakan hasil dari penyalahgunaan kekuatan pasar atau market power oleh perusahaan-perusahaan yang mapan. Mazhab Chicago yang kemarin di pertemuan pertama sudah kita bahas, berpendapat bahwa keuntungan abnormal juga dapat muncul karena keunggulan biaya atau efisiensi produksi yang lebih tinggi yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Menurut pandangan Austrian, keuntungan abnormal merupakan imbalan atas inovasi yang berhasil di masa lalu atau hasil dari kemampuan kewirausahaan yang lebih unggul dalam melihat peluang yang dan membuat keputusan yang tepat. Nah, indikator kinerja ini memiliki implikasi langsung terhadap struktur pasar di masa depan, khususnya terhadap jumlah dan distribusi ukuran perusahaan penjual. Kemudian yang masuk pada performance itu adalah pertumbuhan, yaitu adalah profitabilitas merupakan indikator kinerja yang tepat bagi perusahaan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Namun, indikator ini mungkin kurang relevan bagi perusahaan yang mengejar tujuan lain seperti peningkatan penjualan, pertumbuhan perusahaan, utilitas ataupun utilitas manajerial. Pertumbuhan penjualan, aset atau tenaga kerja dapat menjadi indikator kinerja alternatif yang berguna. Kemudian selanjutnya itu adalah kualitas produk dan layanan juga dapat dianggap sebagai indikator kinerja penting, baik oleh konsumen individu, kelompok konsumen, regulator, maupun pemerintah. Nah, selanjutnya itu adalah kemajuan teknologi. Jadi, kemajuan teknologi merupakan hasil dari tingkat investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi menghasilkan efek umpan balik yang sangat penting karena mempengaruhi kondisi dasar, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen. Kemudian ada efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Kalau efisiensi produktif itu mengacu pada sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan output maksimal secara teknologi dari kombinasi input tertentu, serta apakah perusahaan memilih kombinasi input yang paling hemat untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Sedangkan efisiensi alokatif itu mengacu pada apakah kesejahteraan sosial dimaksimalkan pada keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya adalah intervensi juga dapat diarahkan langsung untuk mengaruhi perilaku perusahaan. Di sini ada pengendalian harga yang mencegah harga monopoli yang memaksimalkan keuntungan, pembatasan hukum terhadap bentuk-bentuk kolusi yang diperbolehkan, kemudian hukuman terhadap kolusi ilegal dapat diperberat. Kebijakan pemerintah bisa berupa kebijakan fiskal, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan makroekonomi. Nah, ini bisa dilihat salah satu contohnya mengenai analisis SCP pada industri perbankan Eropa. Intinya di sini adalah di awal yang awalnya perbankan itu sifatnya monopoli di Eropa, kemudian ada bank asing yang masuk, sehingga strategi dari bank yang di dalam
Eropa itu adalah dengan merger, kemudian otomatis akan mengubah strukturnya. Jadi ada persaingan. Nah, itu juga akan mempengaruhi yang namanya kinerja industri. Nah, ini ya setelah kita melihat contoh-contohnya mengenai bagaimana SCP, pendekatan SCP ini bisa melihat eh, struktur industri khususnya di perbankan Eropa. Nah, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman ini untuk mencari perusahaan-perusahaan atau industri yang dianalisa menggunakan SCP juga. Jadi, saya rasa cukup sekian materi dari saya. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Nanti silahkan dikumpulkan melalui komting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.